Oke, selamat siang, malam, pagi, atau sore buat kakak Asprak yang menonton. Perkenalkan, nama saya Benhard Simanulang, dengan NIM 2406012014013. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tipe data bentukan list linear, eh, yaitu berbagai prosedur-prosedur dan fungsi-fungsi yang ada yang nanti akan digunakan pada file main.c di sini. Jadi yang pertama, di sini ada prosedur create list. Prosedur create list ini digunakan untuk menginisialisasi sebuah list yang dimana nanti di sini menerima sebuah masukan list L yang sudah dibentuk dalam list 1.h. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, list L ini nanti memiliki atribut first L yang karena ini akan diinisialisasi, maka nilai awalnya akan diinisialisasi dengan nilai nil. Ini merupakan bentuk dari prosedur create list. Lalu selanjutnya ada fungsi list empty. Fungsi list empty ini merupakan fungsi yang mengeluarkan tipe bentukan boolean yang dimana akan mengeluarkan tipe bentukan true apabila list L masukan yang didapat dari parameter itu kosong. Nah, ini bisa dilihat diceknya melalui dengan first L-nya. Kalau first L-nya itu nil, maka artinya dia kosong, maka fungsinya akan mengeluarkan nilai true. Sedangkan sebaliknya, kalau dia tidak kosong, maka akan mengeluarkan nilai false. Selanjutnya di sini ada fungsi address alokasi. Address alokasi ini merupakan fungsi yang mengeluarkan tipe keluaran address dengan masukan info type text. Pada kali ini info type ini merupakan tipe data integer yang sudah diinisialisasi di list 1.h. Bisa dilihat di line 24 ini. Merupakan tipe data integer. Nah, alokasi ini digunakan untuk membuat info type tadi itu dimasukkan ke dalam sebuah address P yang dibentuk dalam kamus lokal ini. Lalu address P ini ukurannya dibuat sesuai dengan elemen list, yang dimana elemen list ini sudah juga ditaruh dalam list 1.h. Bisa dilihat di sini. Di sini. Ini. Nah, dilihat bahwa elemen list memiliki atribut info dan next. Nah, nanti itu akan digunakan dan pertama dicek dulu apakah dia kosong. Nah, karena ini nilai alokasi, maka nilainya kosong. Dan kalau misalnya kosong, nanti itu akan dialokasikan nilai X tadi itu ke dalam atribut info P. Dan next-nya ini dinilkan dulu karena ini baru merupakan inisialisasi. Lalu akhirnya akan dikembalikan nilai address P yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya ada prosedur dialokasi. Prosedur dialokasi ini merupakan kebalikan dari fungsi alokasi ya. Kalau prosedur dialokasi ini dia menerima fungsi address P yang gunanya itu supaya untuk menghilangkan address yang tadi sudah dimasukkan melalui parameter ini. Kita bisa lihat info dari address tersebut dibuat 0 dan selanjutnya next dari address tersebut juga dibuat 0 karena address ini tidak akan dipakai. Dan juga karena tidak akan dipakai lagi, address P ini akan dilakukan sebuah fungsi free P yang dimana akan dihapus dari memori yang supaya tidak menjadi sampah di dalam memori. Selanjutnya ada prosedur insert first. Prosedur insert first ini merupakan prosedur yang digunakan untuk memasukkan address P ke dalam list yang sudah dibuat, yaitu list L. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini algoritmanya cukup simpel, yaitu pertama kita membuat nilai dari next P itu sama dengan first L. Lalu membuat first L sama dengan P. Ini artinya apa? Artinya kita ingin memotong dan memasukkan nilai address P antara first L dengan nilai next first L sebelumnya. Nah, jadi cukup simple. Jadi
prosedur insert first ini digunakan untuk memasukkan nilai P pada awalan list L. Nah, selanjutnya ada juga prosedur insert after. Bedanya dengan prosedur insert first, prosedur insert after ini memasukkan nilai P pada pertengahan list, dan pada spesifiknya yaitu setelah address break. Nah, sama fungsinya dengan insert first, address P ini juga ingin memasukkan sebuah address P ke dalam sebuah list L. Dan algoritmanya juga cukup mirip, tapi yang membedakan adalah kalau tadi nilai sebelumnya itu adalah nilai first-nya, sedangkan kalau ini nilai sebelumnya yang ingin ditaruh diantaranya adalah nilai break-nya. Lalu next break-nya dibuat sama dengan P. Jadi itu bedanya. Selanjutnya ada insert last. Bedanya dengan insert first sama insert after tadi, insert last ini digunakan untuk memasukkan address P pada akhiran list L. Pada insert last ini terdapat dua kondisi ya. Yang pertama itu kalau misalnya dia kosong. Nah, kalau misalnya dia kosong, artinya dia itu sama saja menggunakan insert first yang tadi sudah dijelaskan di sini. Nah, kondisi selanjutnya adalah kalau misalnya dia itu ada isinya. Kalau misalnya dia ada isinya, pertama kita menginisialisasi last yang tadi sudah dibuat di kamus lokal dengan first L. Lalu dilakukan iterasi sampai dia itu sampai di elemen terakhirnya. Dilakukan iterasinya. Lalu kalau sudah, kita melakukan insert after. Nah, insert after-nya itu berarti kita ingin memasukkan nilai P sebelum address last yang tadi sudah ada di list L-nya ini. Jadi kita ingin memasukkan nilai P-nya ke dalam list L-nya ini setelah nilai last sebelum ada nilai P ini. Gitu. Selanjutnya ada prosedur delete first. Prosedur delete first ini merupakan kebalikan dari insert first ya. Kalau insert first memasukkan, kalau delete first ini berarti menghapus. Menghapus yang mana? Yaitu menghapus elemen pertama pada sebuah list. Nah, di sini jadi ada penampung address bintang P yang dimana nanti hasil yang dikeluarkan itu akan ditaruh di dalam parameter di dalam variabel address P ini. Nah, ini bisa dilihat bahwa address P-nya ini merupakan nilai first L-nya ya, karena ini tadi yang mau ditaruh dihilangkan. Lalu bisa dilihat juga karena tadi sudah dihilangkan, maka first L-nya sekarang adalah next first L untuk selanjutnya. Itu untuk delete first-nya. Nah, selanjutnya ada juga delete after. Delete after ini memiliki 3 parameter, yaitu list L, address pedal, dan address break. Nah, ini mirip seperti delete first, tapi bedanya adalah list L ini memiliki address break, yang dimana artinya kita ingin menghapus sebuah nilai setelah address break yang kita masukkan melalui parameter ini. Lalu hasilnya yang tadi sudah dibuat, yang mau dihapus itu ditaruh di dalam address pedal ini. Algoritmanya simple, ini pedal sama dengan next break, dan selanjutnya ini nanti yang akan dikeluarkan, dan selanjutnya next break-nya dibuat dengan next break, dan karena tadi sudah dihapus, maka next pedal-nya itu dibuat nil. Ya. Karena ini tidak akan dipakai lagi. Oke. Selanjutnya ada del last. Del last ini mirip seperti del after dan del first. Fungsinya adalah menghapus nilai elemen terakhir pada list L. Fungsinya sama, yaitu melalui address P yang nanti akan dimasukkan nilainya di sini. Lalu bisa dilihat di sini nilai last-nya itu dibuat ke first L dulu, lalu pre-class-nya ini dilakukan nil, lalu dilakukan iterasi sampai next L-nya ini tidak sama dengan nil lagi.
Nah, bisa dilihat di sini, nanti nilai yang akan dihapus itu adalah P last-nya ini. Lalu karena sudah dihapus, akan dibuat if break class sama dengan nil, maka first L-nya ini akan dibuat nil, dan next break class atau next break class-nya ini sama dengan nil. Oke. Terus selanjutnya ada juga insert v-first. Insert v-first ini memiliki dua parameter. Bedanya dengan insert first tadi, kalau tadi insert first menggunakan address, kalau insert v-first ini menggunakan info type yang tadi bertipe data integer. Nah, sebenarnya cukup mirip seperti yang tadi. Cara yang pertama kita lakukan adalah karena ini merupakan info type, kita pertama harus mengalokasikan nilai X pada address P yang kita buat di kamus lokal. Lalu dicek apabila P-nya tidak 0, maka kita bisa gunakan insert first tadi yang tadi sudah kita buat. Karena insert first ini tadi menerima address untuk parameter keduanya. Nah, ada juga address last. Address last ini digunakan untuk mencari elemen terakhir dan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka akan mengeluarkan address untuk elemen 6-nya dan address untuk elemen 5-nya dimasukkan untuk address 6-nya nanti dimasukkan di last dan 5-nya untuk break. Begitu. Lalu ada juga insert v-last. Insert v-last ini sama dengan mirip dengan insert last yang tadi sudah dibuat. Bedanya ya sama juga seperti tadi. Di sini info type-nya parameter keduanya merupakan info type yang dimana bersifat integer. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah melakukan alokasi dulu, lalu melakukan insert last. Lalu ada juga insert v-after, mirip dengan tadi, tapi di sini juga akan menggunakan tipe info type bukan address, dan juga info type express. Jadi nilai yang sebelum address yang tadi, nilai sebelum info type yang akan dimasukkan. Oke, seperti bisa dilihat, pertama kita seperti tadi, karena ini menggunakan value, akan dilakukan alokasi. Lalu yang pertama itu ada kasus kalau info break-nya sama dengan express, maka kita akan gunakan insert after tadi, yang dimana menggunakan break dan p yang tadi sudah dialokasi di sini. Nah, lalu selanjutnya kalau misalnya info break tidak sama dengan express, dilakukan iterasi lagi, sampai info break-nya tidak sama dengan express dan express-nya tidak sama dengan nil. Nah, lalu kalau misalnya pada saat iterasi ditemukan bahwa info break sama dengan express, maka akan dilakukan insert after. Seperti kasus tadi, insert after-nya. Lalu ada del v-first. Kalau mirip dengan del first tadi, del v-first di sini menggunakan info type bukan address untuk menghapus. Jadi nanti hasil yang dihapus akan ditaruh di dalam info type X ini. Caranya cukup mudah, jadi pertama lakukan address P dulu, kita buat P-nya itu sama dengan first L, lalu nilai X-nya itu sama dengan nilai info P-nya, jadi nanti ini merupakan nilai yang dikeluarkan untuk info type X-nya, lalu kita buat first L-nya itu ke next selanjutnya, dan next P-nya itu nil, dan dilakukan dialokasi untuk nilai P. Begitu juga dengan del v-after. Del v-after di sini ada juga mirip dengan tadi. Del v-after masukkan pertama list, kedua info type, ketiga nilai sebelum yang mau dihapus. Karena ini menggunakan value juga sama seperti tadi, digunakan alokasi. Lalu yang kondisi pertama apabila info break sama dengan express, kalau misalnya iya, dilakukan next break sama dengan next break. Nah, ini artinya lalu dilakukan dialokasi. Selanjutnya adalah juga mirip seperti del insert v-after tadi, dilakukan iterasi kalau misalnya kondisi pertama tidak ditemukan, lalu dilakukan break next break. Lalu apabila info break-nya sama dengan express,
maka nilai X-nya tadi itu akan dimasukkan yang nanti sebagai keluaran sama seperti ini. Lalu dilakukan next break selanjutnya, lalu nilai P tadi itu didealokasi. Selanjutnya ada del Vilas. Del Vilas ini menghapus nilai terakhir menggunakan info type juga, bukan address. Jadi yang pertama dilakukan adalah P merupakan first dari L dan break merupakan nil. Lalu dilakukan iterasi sampai next P-nya sama dengan nil. Nah, kalau misal sudah mencapai akhir, berarti nilai X-nya itu sama dengan info P, next break-nya sama dengan nil, lalu dilakukan dialokasi. Lalu yang selanjutnya ada print info. Print info di sini artinya apa? Akan mengprint semua nilai yang sudah ditaruh di dalam list tadi. Jadi kita lakukan inisialisasi yaitu pada first, pada bagian listnya. Lalu kalau misalnya dia nggak kosong, akan dilakukan iterasi sampai dia itu mencapai titik terakhir, dia itu dilakukan fungsi print. Dan untuk sampai ke akhir dilakukan next last sama dengan last. Dan kalau misalnya dia kosong, maka akan dilakukan print list kosong sesuai dengan spec dev spec-nya. Lalu yang terakhir ada number elemen, yaitu menghitung banyak jumlah elemen pada suatu list. Jadi yang pertama kita inisialisasi address P dan int sum, lalu sumnya awalnya kita buat 0. Kalau misalnya dia kosong, artinya dia nilainya itu 0. Kalau misalnya dia nggak kosong, maka P-nya itu dilakukan inisialisasi, lalu diiterasi sampai habis, lalu selama kali satu iterasi dilakukan, sum akan bertambah 1 kali. Lalu pada akhir fungsi akan dikembalikan nilai sum tersebut. Dari semua fungsi-fungsi yang sudah dibuat, ini adalah nilai mainnya, ini adalah file mainnya, dan bisa dilihat dapat terang dengan baik. Nah, di sini bisa dilihat list L terbentuk, di sini menggunakan nilai hasil alokasi. Nah, terus habis itu nilai isi list L-nya 3 sampai 10, banyaknya menggunakan NB elemen didapatkan 8. Nah, terus di sini ada juga nilai yang dikeluarkan. Nilai yang dikeluarkan itu kita menggunakan del first di sini dan ditampung pada D1. Terus hasilnya setelah dihapus menjadi ini, terus menggunakan del after, menggunakan del last, hasilnya ini dikeluarkan 5, dikeluarkan 10, hasilnya 4, 6, 7, 8, 9, 10, terus 4, 6, 7, 8, 9. Begitu juga dengan L2, bedanya kalau tadi L1 menggunakan del first, del last, sama del after, sedangkan di sini L2 menggunakan value-nya dan menghasilkan konsep yang sama. Oke. Sekian presentasi mengenai list linear dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam buat kakak-kakak Asprak yang mau menilai. Terima kasih.